datang di podcast Bincang Mahasiswa kali ini. Bakar dan lempar dan putar balikan sejarah. Asal tunjuk asu hilangkan andil adil katanya karena Akan bahas tentang topik yaitu tentang hukum diplomatik dan juga hukum konsuler. Tapi di sini aku gak akan sendiri, aku bakalan ditemenin teman-teman dari HI yang keren-keren ini. Jadi ada Tania, ada Bening dan juga ada Novi. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik banget. Semangat ya. Kalau gue sendiri gimana nih Aku kabarnya? juga semangat nih bahas topik kita kali ini. Dimana topik kita ini kan seru banget ya hari ini ya. Dan jarang banget dibahas sih. Iya benar. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi, topik kita hari ini yaitu tentang hukum diplomatik dan juga hukum konsuler. Nah, di segmen minggu lalu kan kita udah bahas nih tentang pengetahuan mendasar ya terkait hukum diplomatik dan juga konsuler. Jadi boleh nggak sih kita hari ini itu coba untuk menganalisis deskripsi kasus yang relevan. Mungkin dari teman-teman boleh nih mengungkapkan ide atau pendapatnya tentang kasus-kasus yang relevan. Oke, mungkin dari aku ya Bel. Aku punya satu kasus lah yang sempat aku teliti kayak gitu. Jadi kasus ini tuh cukup terkenal ya, dan ini tuh terjadi di tahun 1979. Nah, ini tuh merupakan kasus di mana terjadi pengepungan terhadap kedutaan besar AS yang ada di Teheran kayak gitu. Dan pada kala itu tuh mahasiswa Iran mereka tuh melakukan pengepungan terhadap kedutaan dan juga mereka menahan staf diplomatik dari AS itu sendiri dalam kurun waktu yang cukup lama kayak gitu, lebih dari 1 tahun, dan kisarannya itu sekitar 444 hari seperti itu. Lama banget ya itu. Aku juga sempat baca kasus itu kan, dan sebenarnya kasus itu juga jelas-jelas melanggar konvensi Wina yang pertama ya, 1991, yang dimana itu menyatakan bahwa misi diplomatik itu harusnya dilindungi oleh negara tuan rumahnya sendiri. Berarti dari teman-teman sekalian ini udah ada 2 contoh kasus gitu ya, yaitu yang pertama tadi tentang pengepungan yang ada di Teheran gitu, dan juga ada pelanggaran dari konvensi Wina yang pertama gitu ya. Jadi menurut teman-teman nih, ada nggak sih masalah baru yang ditimbulkan dari adanya kasus-kasus ini? Oke, jadi Bel, kalau menurut aku sendiri ya, dari kasus ini tuh sebenarnya kayak menimbulkan suatu masalah yang baru tentang bagaimana negara penerima itu dapat menegakkan hukum tanpa melanggar prinsip imunitas diplomatik seperti itu. Karena kan sebenarnya masalah ini tuh menimbulkan dilema baru lah tentang bagaimana menegakkan hukum domestik dan juga bagaimana melakukan penghormatan terhadap hukum internasional seperti itu. Karena kan sebenarnya duanya tuh berbanding terbalik, namun harus tetap dijaga secara berkesinambungan seperti itu. Oke, berarti justru dari kasus ini tuh menimbulkan tantangan sendiri gitu ya, berupa dilema dari suatu negara itu untuk gimana sih negara penerima itu dapat menegakkan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip imunitas diplomatik yang ada gitu ya. Kemudian ada nggak sih aturan-aturan gitu dari konvensi umum yang relevan dengan masalah ini? Ya pastinya ada dong Bel, karena tadi udah dibantu sama Novi sama Bening soal konvensi Wina sendiri. Nah jadi terdapat 2 konvensi utama yang mengatur hal-hal yang disebutin tadi tuh. Yang pertama itu ada konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, yang dimana itu berisi tentang pemberian kekebalan kepada para diplomat dan perlindungan terhadap kantor-kantor diplomatik yang ada. Dan yang keduanya itu ada konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963, di mana itu tuh berisi perlindungan juga, tapi mungkin lebih terbatas, tapi hak para konsulernya itu masih bisa terjamin. Oke, berarti kan ada 2 nih aturan yang mengatur itu, yaitu dari konvensi Wina yang pertama itu tentang hukum diplomatik, dan juga konvensi Wina yang mengatur kedua tentang hukum konsuler gitu ya. Itu tuh ada nggak sih gimana gitu loh cara kita itu untuk memilih aturan-aturan konvensi yang tepat gitu untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang ada? Kalau untuk pemilihan aturannya sendiri sebenarnya itu beneran based on
konteks kasus yang ada ya, Bel. Karena kalau misalnya kita melihat dari case soal pengepungan di kedutaan AS tadi, kalau kita lihat dari konteks diplomatiknya, itu tuh kita bisa merujuk pada pasal 22 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, yang itu tuh berisi larangan untuk menyerang kantor kedutaan atau bahkan mengambil alih. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari konteks konsulernya, itu tuh kita berpatokan pada pasal 36 Konvensi Wina kedua 1963, yang itu tuh berisi tentang perlindungan terhadap hak-hak para konsuler dalam membantu warga negara yang ditahannya. Jadi balik ke kasus gitu ya? Iya, jadi beneran kayak itu tergantung kasus, konteks kasus yang ada. Ya, berarti pemilihan aturan-aturan yang udah ada itu kembali lagi ke konteks kasus yang udah ada, mau itu tentang hukum diplomatik atau itu hukum konsuler, itu udah ada di pasal masing-masing gitu ya. Oke, sangat menarik nih pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa dibahas lebih lanjut tentang gimana sih pelanggaran terhadap hukum internasional itu dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Mungkin boleh pendapatnya dari Bening. Oke, kalau dari aku sendiri, jelas hal tersebut dapat menyebabkan mungkin suatu ketegangan di antara kedua negara gitu ya. Contohnya kita bisa ambil dari kasus Avena, itu tuh antara Meksiko dan juga Amerika Serikat, yang dimana Mahkamah Internasional itu udah menetapkan gitu Amerika tuh bersalah karena Amerika tuh nggak ngasih warga-warga Meksiko yang di Amerika itu bantuan dari konsuler, dan itu tuh kayak yang bisa di-highlight dari hal tersebut adalah pentingnya notifikasi konsuler dan juga adanya suatu dampak keberlanjutan di antara hubungan diplomatik kedua negara itu. Oke, berarti tentu dapat mempengaruhi hubungan antar negara gitu, karena dari kasus yang disebutkan tadi itu ya, itu seperti hak-hak warga negara Meksiko itu dilanggar gitu ya, itu justru menyebabkan ketegangan gitu antara dua negara yang terlibat gitu. Oke, terima kasih atas wawasan yang sangat berharga banget buat hari ini gitu ya, dari semua pembicaraan kita yang udah keren banget. Jadi mungkin dari diskusi ini aku bakalan highlight poin-poin penting yang udah kita bahas hari ini, yaitu yang pertama tentang hukum diplomatik dan konsuler itu bertujuan untuk melindungi diplomat dan juga konsul dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian yang selanjutnya itu Konvensi Wina tahun 61, yaitu Konvensi Wina yang pertama, dan juga Konvensi Wina yang kedua pada tahun 1963 itu adalah dasar hukum utama dalam mengatur hubungan diplomatik. Kemudian yang terakhir itu pelanggaran terhadap hukum internasional itu dapat berdampak signifikan pada hubungan antar negara gitu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, Atia, Bening, dan juga Novi. Ya, semoga pendengar kita kali ini dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum diplomatik dan juga konsuler. Sampai jumpa